Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, saudara, dan seluruh umatnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang makna toleransi dalam kehidupan beragama. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kita hidup di negara yang memiliki banyak suku, adat, budaya, dan bahkan agama yang begitu banyak dan berbeda-beda. Perbedaan ini bukan untuk kita pertengkarkan, tapi merupakan ciptaan Allah yang harus kita syukuri. Dalam Islam, toleransi itu bukan berarti mencampur adukan agama atau meyakini semua agama itu sama. Tetapi toleransi adalah menghargai keyakinan orang lain sambil tetap teguh pada pendirian kita sendiri, yaitu akidah agama Islam yang terdapat dalam dalil Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, yang dimana artinya adalah untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dari ayat di atas yang telah saya sebutkan, ayat ini bukan berarti semua agama itu benar, tetapi menunjukkan bahwa Islam menghargai pilihan dan meyakinkan orang lain dan melarang kita memaksa mereka untuk mengikuti agama kita. Hal terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi la ikraha fid din, yang artinya tidak ada paksaan dalam beragama. Dari ayat di atas telah menjelaskan bahwa keimanan adalah pilihan hati dan tidak boleh ada paksaan dalam urusan agama. Kemudian terdapat sabda Rasulullah yang berbunyi ma'azza azzimayya faqada azzani, barang siapa yang menyakiti orang-orang non-muslim yang dilindungi, maka sungguh ia telah menyakitiku. Hadis riwayat Tabani. Dari hadis itu menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga kehormatan dan keselamatan semua manusia, termasuk yang berbeda keyakinan. Menyakiti mereka saja itu sudah dilarang, apalagi menghina atau merendahkan mereka. Rasulullah SAW mempunyai teladan yang baik ketika beliau hidup di Madinah. Rasulullah hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Beliau itu selalu menghormati tetangga-tetangganya yang beragama non-muslim. Beliau selalu memuliakan tamu-tamu yang datang dalam belajar dalam beragama Islam. Lalu Rasulullah melindungi hak-hak mereka selama mereka masih hidup damai. Ini membuktikan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh umatnya. Teman-teman sekalian, dari teladan Rasulullah tadi, kita belajar bahwa toleransi itu bukan hanya teori, tetapi harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita menerapkannya toleransi tersebut? Ada beberapa sikap yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu adalah menghargai keyakinan orang lain, yang dimana kita harus tetap teguh dengan akidah kita sendiri, tetapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Yang kedua itu adalah menjaga ucapan. Kita di dunia ini harus selalu menjaga ucapan kita, karena salah sedikit pun kita akan menghina, mengejek, atau menyebarkan kebencian terhadap agama lain. Kata-kata ini tidak menunjukkan bahwa akhlak kita itu baik. Kemudian yang ketiga itu adalah membantu sesama tanpa membedakan. Ada beberapa contoh yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu menghargai keyakinan orang lain, yang dimana kita harus tetap teguh dengan akidah kita, tapi tidak merendahkan keyakinan orang lain. Yang kedua itu adalah menjaga ucapan, dimana kita tidak menghina, mengejek, atau menyebarkan kebencian terhadap agama lain. Keluarkanlah kata-kata yang baik bahwa kita harus menunjukkan akidah kita yang begitu bagus. Kemudian ketiga itu adalah membantu sesama tanpa membeda-bedakan. Kebaikan itu universal, jadi kita harus benar-benar mengajarkan sopan santun, kebaikan, dan saling menolong.
Kemudian keempat itu kita bersikap sopan dan ramah kepada semua orang. Kita tidak boleh membeda-bedakan mereka berdasarkan agamanya. Kita tetap harus sopan dan santun walaupun mereka berbeda agama, berbeda keyakinan kita tetap harus santun. Kemudian kelima itu adalah menjaga kerukunan dalam lingkungan, begitu di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Dengan begitu kita tetap ikut menjaga persatuan bagi bangsa kita. Dengan menerapkan sikap-sikap ini, insya Allah kita akan menciptakan suasana yang damai dan rukun dalam kehidupan bermasyarakat. Hadirin yang berbahagia, toleransi adalah bagian dari ajaran Islam dan teladan Nabi Muhammad SAW. Dengan menerapkan itu, kita tidak hanya menjaga persatuan, tetapi juga menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang membawa kedamaian. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang menebarkan kebaikan dan kedamaian bagi sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.